Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya cintai dan saya banggakan, ini zaman saya ajak ke tempat di mana kita pernah mendengar namanya Dalang Soponyono. Ada cerita apa di Bali ini? Ini tempatnya namanya itu Sumur Sinden atau Sumur Tanda. Di mana dulu tempat ini tempat untuk tempat tinggal Dalang Soponyono bersama saudaranya Ambar Sekar dan Ambar Sari. Waktu Dalang Soponyono menjadi dalang, kedua saudaranya Ambar Sari dan Ambarwati tadi menjadi sindennya Waranggono lah, sampai terkenal waktu itu. Itu masih sudah zaman Mataram itu. Tempat ini adalah sumur di mana Ambar Sekar dan Ambar Sari itu mandi dan minum. Dan ini dipercaya kalau kita ingin punya suara yang merdu dan suaranya itu bisa menggugah rasa senang pada orang lain, itu ambil air diminum, minum air sendang sinden atau sendang Waranggono ini, hingga suaranya nanti merdu, bahkan punya pengaruh siapa saja yang mendengar itu tertarik. Dan itu saya sering ambilkan, nggak perlu saya sebutkan namanya di sini, apalagi mau mandi. Cuma ini tempatnya sudah memang agak, kalau dibiarkan nanti rusak, ini disemen biar kelihatan lebih kokoh. Dan ini asli dari jambu, namanya jambu alas. Ini juga ini asli sejak dulu. Ini tempat tinggal Dalang Soponyono itu. Di situ ada sendang tempatnya. Beliau punya suara penak. Terus adiknya juga seperti itu, Ambar Sekar, Ambar Sari itu punya suara merdu. Kata itu tadi, sopo sing krungu, siapa yang mendengar menjadi tertarik. Coba mari kita lihat bagaimana bentuk sumur sinden atau sumur Waranggono tadi. Ini, monggo. Pemirsa, ini kita mau tunjukkan ke sebelah Mataram. Ini lah, ini sumur sinden atau sumur Waranggono. Ini airnya bening sekali ini. Ini juga dipergunakan warga sini untuk mandi cuci. Dan rata-rata di sini suaranya memang enak-enak. Di sini banyak sindennya waktu itu. Sekarang sinden. Ini airnya ini punya pengaruh, nak, suara itu menjadi bagus. Pandu, enggak utuh. Tapi banyak penyanyi-penyanyi yang datang ke sini. Saya mengantarkan sering kali ngambil. Artis-artis juga. Ya seperti itu. Artis dangdut ini. Ya dangdut ada. Itu tujuannya biar suaranya enak gitu. Dan ada pengaruhnya, ya mendengar itu senang gitu loh. Kan penyanyi itu kalau banyak penggemarnya karena suaranya itu, bukan karena wajahnya. Terpesona dengan suaranya. Akhirnya Jadi airnya itu diminum. diminum. Mau mandi ya silahkan, ada tempatnya mandi. Kalau mandi mungkin buat awet muda. Bisa juga seperti itu. Itu. Terus biasanya itu kalau malam suro, kalau bulan suro itu saya sering ngantarkan ke sini. Ini tempatnya di desa apa, Pak? Ya ini masih di Desa Perning, Kecamatan Jatikarang, Kabupaten Nganjuk. Sebelum di plester seperti itu ya Pak ya, bentuk aslinya dulu merupakan sumur padas atau ada tatanan batu bata? Ini sumur, ya ada tatanan batu, tapi karena hampir rusak daripada nanti amblek, terus ini sama pemerintah desa diperbaiki seperti ini. Dan ini
bisa dipergunakan waktu musim kemarau pun nggak pernah sadar. Airnya seperti tadi, kira-kira cuma berapa meter itu dari sini. Itu kemarin kemarau panjang itu ya diambil. Itu tempatnya mandi. Ini biasanya sudah warga nggak mandi di sini nih, karena sudah punya sumur sendiri-sendiri. Itu ada 2 lubang, itu lubang apa Pak sampai ini? Ini warga yang biasanya pakai apa ya untuk nyirami Tandon gitu ya, tandon. tandon air ya. Ini ya sih ingat rumbu gitu. Ini biar Ada kan orang yang Jalan Soponyono sama adiknya udah sekarang Ambasari. Kalau penampakan yang melungguh di sini namanya Mbah Jahit. siapa Mbak Jaya? Mbah Jahit itu yang Bapak desa. ya, yang bau reksa di sini. Itu sering. Kalau ingin itu mudah kok ya. Biasanya kalau kita malam nanti melayan di sini, biasanya beliaunya itu ya ikut jagungan gitu. Oh, bisa menampakkan diri kayak Iya bisa seperti ngomong orang biasanya gitu. seperti itu. Dan saya nggak ngomong, bisa dibuktikan dengan catatan ikhlas, tidak mau ngetes atau menentang. Kalau mau ngetes atau menentang, risiko tanggung sendiri. Tapi kalau cuma sekedar kita ingin kenal dengan niat baik, insya Allah baik. Karena apa? Antara alam kita dalam alam mereka sebenarnya itu tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah kita pakai jasad, kalau mereka sudah tidak pakai jasad. Tapi kalau masalah komunikasi itu bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan kalau ingin, pokoknya niatnya baik, saya siap ngantar. Monggo silahkan. Tapi kalau niatnya itu nggak baik, menentang atau cuma ngetes, itu risikonya ditanggung sendiri. Selain penampakan Pak, adakah orang yang sudah pernah mendapatkan pusaka di sini? Saya lihat itu satu namanya tadi itu siapa itu dapat gigi emas, gigi tapi semua ada terbuat dari emas itu. Cuma ini baru saja beliaunya sudah meninggal, tapi banyak orang yang tahu. Kalau kita ngomong sama warga yang oh iya pasti gitu. Itu yang satu namanya Mbah Yo. Mbah Yo itu pernah mendapat seperti guci kecil gitu. Guci kecil itu sebenarnya ada perhiasan-perhiasan gitu. Dan itu disimpan sampai sekarang. Cuma nanti kalau kita mau ke sana nggak tahu ya. Karena dianggap sebagai apa namanya? Simpanan. Bisa jadi diwariskan, bisa jadi sudah kembali lagi ke alam gaib. Iya, gitu. masih. Itu posisinya Mbah Yo yang mendapatkan gigi emas itu dalam prosesnya itu bertirakat dulu atau bertapa dulu atau tiba-tiba dapat saja gitu. Itu gini, Mbak Yo itu suatu malam dia tuh seperti mimpi disuruh ke sini. Ketika kalau orang Jawa mengatakan sandi Allah harus sekitar jam 5 ya, 5 agak lebih ke sini. Dia melihat seperti ada apa nyala di sinar gitu, terus dia dekati ternyata itu biji emas. Kalau Mbak Yo itu nggak sengaja itu apa tuh membajak di situ. Terus bajaknya itu kena seperti benda, terus diambil ternyata itu guci kecil gitu. Di daerah mana guci itu Pak? Ya sini. Ini kan terus dibuat ditanami gitu. Dan waktu itu dia bajak gitu. Ampun. Ya mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, terutama untuk pengetahuan bahwa memang tempat kita ini banyak hal-hal yang sifatnya seperti itu. Dan kita harus paham bahwa alam apa saja selama kita berniat baik akan menjadi baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.